Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Fendi Ismatul Rizky dengan NIM 2420003 dan Irma Fani Rohma dengan NIM 2420004 dan Nur Afifah Muzaidah dengan NIM 2420005. Di sini kami akan menjelaskan tentang nilai eigen dan vektor eigen. Nilai eigen dan vektor eigen. Jika A adalah matriks n kali n, sering kita jumpai tidak ada hubungan geometrik yang nyata di antara vektor x dan bayangannya AX di bawah perkalian oleh A, seperti contoh gambar 6.1. Akan tetapi, ada beberapa vektor tak nol yang sering memetakan A ke dalam skala dengan perkalian skalanya sendiri, seperti contoh gambar 6.1. Seperti halnya vektor yang memainkan peran penting dalam analisis transformasi linier dan secara natural mengangkatnya dalam penelaaan vibrasi, sistem elektris, genetika, reaksi kimia, mekanika kuantum, tegangan mekanis, ekonomi, geometri. Pada bagian ini kita akan menunjukkan bagaimana mencari vektor-vektor ini. Dan pada bagian selanjutnya kita akan menyelidiki beberapa penerapannya. Definisi: jika A adalah matriks n kali n, maka vektor tak nol X di dalam R pangkat n dinamakan vektor eigen atau eigenvektor dari A jika AX adalah kelipatan skalarnya dari vektor X, yakni A dikali vektor X sama dengan lambda dikali vektor X. Untuk suatu skalar lambda dinamakan nilai eigen atau eigenvalue dari A, dan vektor X dikatakan vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Pernyataan: kata vektor eigen adalah ramuan bahasa Jerman dan Inggris. Dalam bahasa Jerman, eigen dapat diterjemahkan sebagai sebenarnya atau karakteristik. Oleh karena itu, nilai eigen dapat juga kita namakan nilai sebenarnya atau nilai karakteristik. Dalam literatur lama, kadang-kadang dinamakan akar-akar laten. Contoh 1. Vektor X adalah sebuah vektor kolom dengan nilai 1, 2 adalah vektor eigen dari matriks A 3, 8, 0, negatif 1 yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 3. Karena kalau kita mengalihkan matriks A ini dengan vektor X, maka akan menghasilkan sebuah vektor yang bernilai 3, 6 yang merupakan 3 kali vektor X. Jadi nilai lambda sama dengan 3 di sini menyatakan nilai eigen dan X di sini menyatakan vektor eigen. Untuk mencari nilai-nilai eigen dari matriks, bisa kita lihat di contoh 2. Carilah nilai-nilai eigen dari matriks A 3, 2, negatif 1, 0. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita akan membuatnya ke dalam bentuk lambda dikali dengan matriks identitas dikurangi dengan matriks A sama dengan lambda dikali dengan matriks identitasnya ini 1, 0, 0, 1 karena ordonya 2 kali 2 dikurangi dengan matriks A 3, 2, negatif 1, 0. Lalu kita operasikan lambda dikali 1, lambda dikurangi dengan 3, lambda negatif 3. Lambda dikali dengan 0, 0 dikurangi dengan 2, hasilnya negatif 2. Lambda dikali dengan 0, 0 dikurangi dengan negatif 1, hasilnya positif 1. Lambda dikali dengan 1, lambda dikurangi dengan 0, hasilnya lambda. Selanjutnya kita mencari determinan dari
lambda dikali dengan matriks identitas dikurangi dengan matriks A. Nah, untuk mencari determinan, karena matriksnya ini 2 kali 2, bisa kita gunakan rumus AD dikurangi dengan BC. Sehingga lambda negatif 3 dikali dengan lambda dikurangi dengan negatif 2 dikali dengan 1. Sehingga diperoleh lambda kuadrat dikurangi 3 lambda ditambah 2 sama dengan 0. Lalu kita mencari akar persamaannya. Nah, berapa yang dijumlahkan dia itu menghasilkan negatif 3, dan apabila dikalikan dia menghasilkan positif 2. Nah, benar, negatif 2 dan negatif 1. Lalu kita sama dengankan 0, maka diperoleh akar-akar persamaannya lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan 1. Nah, lambda-lambda inilah yang dimaksud dengan nilai eigen matriks A, yaitu lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan 1. Perhatian, tidak semua matriks memiliki nilai-nilai eigen. Perhatikan contoh berikut. Contoh 3, carilah nilai-nilai eigen dari matriks A negatif 2, negatif 1, 5, 2. Seperti tadi, kita mencari determinannya terlebih dahulu. Langsung saja determinannya yaitu lambda ditambah 2, 1 negatif 5, lambda negatif 2. Caranya seperti tadi, lambda dikali dengan matriks identitas dikurangi dengan matriks A ini, sehingga diperoleh ini. Maka diperoleh lambda kuadrat ditambah 1. Perhatikan bahwa persamaan kuadrat ini tidak memiliki akar-akar real, jadi akar-akarnya ini imajiner. Dengan kata lain, matriks A tidak memiliki nilai-nilai eigen. Teorema 1. Jika A adalah matriks N kali N, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen satu sama lain. A. Lambda adalah nilai eigen dari A. B. Sistem persamaan lambda dikali matriks identitas dikurangi A dikali vektor X sama dengan 0 mempunyai pemecahan yang tak trivial. C. Ada vektor tak 0x di dalam R pangkat N sehingga A dikali vektor X sama dengan lambda dikali vektor X. D. Lambda adalah pemecahan real dari persamaan karakteristik determinan lambda dikali matriks identitas dikurangi A dikali vektor X sama dengan 0. Untuk mencari nilai eigen, vektor eigen, serta basis-basis untuk ruang eigen dari matriks, bisa kita lihat di contoh 5. Carilah basis-basis untuk ruang eigen dari matriks A, 3, negatif 2, 0, negatif 2, 3, 0, 0, 0, 5. Kita hitung lambda dikali matriks identitas dikurangi dengan matriks A-nya terlebih dahulu. Ini lambda dikali dengan matriks identitas. Lalu dikurangi dengan matriks A-nya ini. 3, negatif 2, 0, negatif 2, 3, 0, 0, 0, 5. Lalu kita operasikan, lambda dikurangi dengan 3, lambda negatif 3. 0 dikurangi dengan negatif 2, hasilnya positif 2. 0 dikurangi dengan 0, hasilnya 0. 0 dikurangi dengan negatif 2, hasilnya 2. Lambda dikurangi dengan 3, hasilnya lambda negatif 3. 0 dikurangi dengan 0, hasilnya 0. 0 dikurangi dengan 0, hasilnya 0. 0 dikurangi dengan 0, hasilnya 0. Lambda dikurangi dengan 5, hasilnya lambda negatif 5.
Kemudian kita mencari determinan dari lambda dikali dengan matriks identitas dikurangi dengan matriks A disama dengankan 0. Tentu kita masih ingat cara menghitung determinan sebuah matriks yang berukuran lebih dari 2 kali 2. Kita pilih sebuah baris atau kolom yang mengandung sebanyak mungkin 0 agar perhitungannya seminimal mungkin. Nah, kita pilih baris ketiga sebagai acuan karena baris ketiga ini memiliki banyak 0. Ini. Maka determinan dari matriks ini adalah 0 dikalikan dengan 2, 0 lambda negatif 3, 0. Dikurang dengan 0 dikali dengan lambda negatif 3, 0, 2, 0 ditambah dengan lambda negatif 5 dikali dengan lambda negatif 3, 2, 0, lambda negatif 3 lalu disama dengankan 0. Untuk menentukan vektor eigen, ruang eigen, dan basisnya, kita hitung masing-masing untuk setiap nilai eigen. Untuk lambda sama dengan 5, maka dari persamaan ini tadi dikalikan dengan vektor kolom x1, x2, x3 sama dengan 0, 0, 0. Jadi ruang kanannya 0, 0, 0. Lalu kita masukkan lambda sama dengan 5 ke persamaan ini. Jadi 5 negatif 3 jadi 2. 2-nya tetap, 0-nya tetap. 2, 5 dikurangi dengan 3, 2, 0, 0, 0. 5 dikurangi dengan 5, 0. Dikalikan dengan x1, x2, x3. Seperti ini. Lalu kita selesaikan dengan eliminasi Gauss. Kita operasikan terlebih dahulu. B1 baru sama dengan setengah kali B1. B2 baru sama dengan negatif 2 dikali dengan B1. Sehingga diperoleh 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dan diperoleh persamaan x1 ditambah x2 sama dengan 0. x1 sama dengan negatif x2. Kita buat permisalan. Misal x2 sama dengan S, x3 sama dengan T, maka x1 sama dengan min S. Sehingga vektor-vektor eigennya membentuk sebuah ruang eigen. Dan untuk lambda sama dengan 5, maka ruang eigennya adalah berisi vektor berbentuk negatif SST atau S negatif 1, 1, 0 ditambah T, 0, 0, 1. S dan T adalah sebarang elemen bilangan real. Basis ruang eigennya adalah dua buah vektor ini, yaitu negatif 1, 1, 0, 0, 0, 1. Kenapa ini dikatakan basis? Karena perhatikan, kenapa ini basis? Kita ingat lagi bahwa definisi dari basis itu adalah vektor-vektor di dalam basis itu saling bebas linier dan membangun ruang vektor. Ini negatif 1, 1, 0 dan 0, 0, 1 ini bebas linier. Sekarang kita substitusikan lambda sama dengan 1 ke dalam persamaan ini. Seperti tadi kita kalikan dengan x1, x2, x3 disama dengankan dengan 0. Sehingga diperoleh negatif 2, 2, 0, 2, negatif 2, 0, 0, 0, negatif 4 dikalikan dengan kolom x1, x2, x3 disama dengankan dengan 0. Lalu kita selesaikan dengan eliminasi Gauss. B1 baru sama dengan negatif setengah B1. B2 baru sama dengan negatif 2 dikalikan B1. B3 baru sama dengan negatif seperempat dikalikan dengan B3. Sehingga diperoleh 1, negatif 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Diperoleh persamaan x3 sama dengan 0, x1 dikurangi dengan x2 sama dengan 0, maka x1 sama dengan x2. Sehingga ruang eigennya berbentuk
Himpunan yang berisi vektor eigen X, TT0 atau T110, di mana T adalah sebarang elemen bilangan real dan basis vektornya yaitu 110. Jadi untuk setiap nilai eigen membentuk ruang eigen dan setiap ruang eigen memiliki banyak. Jadi untuk setiap nilai eigen membentuk ruang eigen dan setiap ruang eigen memiliki basisnya masing-masing. Sekian dari kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan dari video kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.